Halo siswa sekalian, selamat berjumpa kembali di channel Interaksi Fisika. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada topik gerak melingkar, dan ini adalah pembahasan gerak melingkar pada bagian yang ketiga. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang hubungan roda-roda. Yang pertama yang akan kita lihat di sini adalah roda sepusat. Kita perhatikan pada animasi berikut, dua buah roda yang dihubungkan pada pusatnya sehingga jika salah satu roda berputar, maka roda yang lainnya juga ikut berputar. Kita lihat di sini bahwa jika roda pertama mampu melakukan satu putaran, maka roda kedua juga akan melakukan satu putaran penuh. Dengan demikian, sudut yang ditempuh kedua roda dalam waktu yang bersamaan adalah sama. Jadi karena sudut tempuh dan waktu tempuhnya sama, maka kecepatan sudutnya juga sama. Dengan demikian, pada roda sepusat, omega 1 sama dengan omega 2. Atau kecepatan sudut roda 1 sama dengan kecepatan sudut roda 2. Nah, karena V sama dengan omega kali R, atau omega sama dengan V per R, maka untuk menghitung kecepatan linearnya kita bisa menggunakan V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Juga secara nalar kita bisa melihat bahwa kecepatan linear dan jari-jari itu sebanding. Jadi semakin besar jari-jari, semakin besar pula kecepatan linearnya. Jadi pada roda ini, meskipun kecepatan sudutnya sama, akan tetapi roda 1 akan memiliki kecepatan linear yang lebih besar daripada roda 2 karena jari-jari roda 1 lebih besar. Hal ini juga bisa kita bayangkan seperti ini. Jika kedua roda kita gelindingkan masing-masing sekali, maka roda yang lebih besar akan menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan roda yang lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa jarak tempuh roda 1 lebih besar daripada jarak tempuh roda 2 dan jarak ini ditempuh dalam waktu yang bersamaan. Sehingga kembali lagi, kecepatan linear roda 1 lebih besar daripada kecepatan linear roda 2 karena jari-jari roda 1 lebih besar daripada jari-jari roda 2. Selanjutnya, roda yang bersinggungan. Roda yang bersinggungan digambarkan seperti pada gambar berikut ini. Karakteristik roda yang bersinggungan adalah bagian luar roda, yaitu pinggir roda saling bersentuhan. Sehingga dengan demikian, arah perputaran roda yang bersinggungan seperti ini akan saling berlawanan. Jika roda besar berputar ke kanan, maka roda yang lebih kecil akan berputar ke kiri. Ketika roda bersinggungan, maka kecepatan bagian-bagian yang saling bersentuhan akan sama. Jadi kecepatan linearnya sama. Karena V sama dengan omega R, maka kita bisa menuliskan omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Prinsip ini juga berlaku untuk roda yang dihubungkan dengan tali. Untuk roda yang dihubungkan dengan tali, kecepatan linear kedua roda juga sama. Yang berbeda adalah arah perputaran roda yang dihubungkan dengan tali searah. Jadi perbedaannya di sini untuk roda bersinggungan arah perputaran roda berlawanan, sementara di sini arah perputaran roda searah. Namun, sama-sama memiliki kecepatan linear yang sama. Dan di sini kita bisa melihat bahwa roda dengan jari-jari yang lebih kecil akan berputar lebih cepat dibandingkan dengan roda yang jari-jarinya lebih besar. Atau kecepatan sudut roda yang kecil akan lebih besar daripada kecepatan sudut roda yang besar. Jadi di sini omega 2 lebih besar dari omega 1. Karena R2 lebih kecil dari R1. Selanjutnya roda yang dihubungkan dengan gerigi atau roda bergerigi. Prinsip yang digunakan pada roda bergerigi sama saja dengan pada roda bersinggungan dan yang dihubungkan dengan tali, yaitu kecepatan linearnya sama. Atau bisa ditulis omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Namun di sini, untuk menghitung kecepatan sudutnya jauh lebih mudah dinalar. Misalnya pada roda pertama memiliki 8 gigi,
dan pada roda kedua ini memiliki 16 gigi. Berarti jika roda kedua berputar satu kali atau melewatkan 16 gigi, maka roda pertama juga akan berputar untuk melewatkan 16 gigi. Dan itu berarti agar dia bisa berputar melewatkan 16 gigi, dia harus berputar 2 kali. Jadi di sini sekali lagi terlihat bahwa roda yang lebih kecil akan berputar lebih cepat dibandingkan dengan roda yang lebih besar. Ini khusus pada roda bergerigi dan pada roda yang dihubungkan dengan tali serta roda bersinggungan. Cara lain untuk menghitung perbandingan kecepatan sudut kedua roda adalah langsung dengan membandingkan jumlah gigi antara kedua roda, yaitu omega 1 banding omega 2 sama dengan jumlah gigi roda 2 dibandingkan dengan jumlah gigi roda pertama. Jadi ingat, perbandingannya terbalik. Mengapa? Karena kecepatan sudut berbanding terbalik dengan jari-jari. Dan itu berarti semakin besar jari-jari, maka semakin banyak pula jumlah gigi pada roda tersebut. Mari kita lihat contoh soal. 4 buah roda dihubungkan seperti dalam gambar. Roda D dihubungkan dengan motor yang dapat bergerak dengan kecepatan sudut konstan 50 radian per sekon. Akan tetapi, jika motor ini bergerak dari keadaan diam, maka dia mula-mula akan mendapatkan percepatan akan mendapatkan 2 radian per sekon kuadrat sampai mencapai kecepatan stabil. Setelah mencapai kecepatan stabil, maka roda akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, sekarang kita akan menghitung di bagian A berapa lama waktu yang dibutuhkan agar mesin mencapai kecepatan sudut stabil. Dan pada saat kecepatan sudutnya sudah konstan, kita akan menghitung berapa nilai kecepatan sudut roda A, B, dan C, serta berapa nilai kecepatan linear roda A, B, dan C. Diketahui jari-jari roda masing-masing 8 cm, 6 cm, 10 cm, dan 5 cm. Baiklah, dari soal kita melihat bahwa mula-mula diam berarti omega 0-nya 0. Dan khusus untuk roda D mengalami percepatan sudut dari mesin 2 radian per sekon kuadrat. Dan kecepatan sudut akhir ketika roda sudah bergerak dengan kecepatan sudut konstan adalah 50 radian per sekon. Pertama kita hitung dulu waktu yang dibutuhkan sampai pada kecepatan 50 radian per sekon. Ini kita bisa tinjau dengan menggunakan gerak melingkar berubah beraturan. Omega T sama dengan omega 0 tambah alfa T. Omega T-nya 50, omega 0-nya 0, alfanya 2, dan kita akan menghitung T. Berarti T adalah 50 per 2 atau 25 sekon. Berarti dibutuhkan 25 detik sejak mesin dihidupkan sampai roda mencapai kecepatan yang konstan. Sekarang kita hitung kecepatan masing-masing roda, yaitu roda A, B, dan C. Pertama, kecepatan sudut roda D sudah sampai pada kecepatan 50 radian per sekon. Sehingga kecepatan linearnya adalah omega kali R. 50 dikali R-nya 5 cm diubah menjadi meter 5 10 min 2. Hasilnya 250 10 min 2. 2,5 meter per sekon. Selanjutnya, roda berikutnya roda C. C dan D dihubungkan dengan tali, sehingga kecepatan linearnya sama. Kecepatan linear C 2,5 meter per sekon. Omega C adalah V per R, yaitu 2,5 dibagi 10 min 2 atau 0,1. 2,5 dibagi 0,1 adalah 25. Jadi omega C 25 radian per sekon. Selanjutnya C dan B sepusat, sehingga omeganya pasti sama. Jadi omega B adalah 25 radian per sekon. Selanjutnya B dan A dihubungkan dengan tali,
berarti kecepatan linearnya sama. Diperoleh juga kecepatan linear A 1,5 meter per sekon dan omeganya adalah V per R, yaitu 1,5 dibagi 8/10 min 2. Diperoleh 18,75 radian per sekon. Contoh soal yang kedua, ada 3 buah gear, masing-masing memiliki jumlah gigi 10, 12, dan 18. Pertanyaan bagian A, jika gear yang kecil berputar 6 putaran, maka berapa jumlah putaran kedua gear lainnya? Dan yang kedua, jika gear paling besar memiliki kecepatan sudut 10 radian per sekon, berapa kecepatan sudut kedua gear lainnya? Untuk bagian A, sangat mudah dilogikakan. Karena gear kecil memiliki 10 gigi, maka jika gear kecil telah berputar 6 kali, berarti telah melewatkan 60 gigi. Oleh karena itu, gear B akan berputar sedemikian jumlahnya supaya melewatkan 60 gigi. Nah, karena giginya ada 12, maka untuk melewatkan 60 gigi, maka tentu saja dia harus berputar 5 kali. 5 kali 12, 60. Jadi, jika gear kecil berputar 6 putaran, maka gear B akan berputar 5 kali putaran. Secara matematika, kita hitung jumlah gigi masing-masing 10, 12, dan 18. Theta 1, jadi jumlah putaran adalah theta, 6 putaran. Theta 2 dan theta 3 akan dihitung. Omega 1 per omega 2 adalah N2 per N1. Dan ingat, omega dan theta berbanding lurus. Makin cepat berputar, makin banyak sudut putarnya. Maka omega 1 per omega 2 bisa diganti theta 1 per theta 2. Sehingga dengan mengganti angka-angkanya, kita peroleh theta 2 adalah 60 per 12 atau 5 putaran. Jadi, baik secara logika biasa maupun dengan persamaan ini, hasilnya sama. Kemudian roda yang ketiga, theta 2 dibanding theta 3 adalah N3 per N2. Sehingga hasil kali silangnya T3 adalah 60 per 18 atau 3,33 putaran atau 3/3 putaran. Nah, sekarang bagian B, silakan menghitung sendiri dengan menggunakan prinsip yang sama, yaitu omega 1 bagi omega 2 sama dengan N2 per N1. Hanya di sini yang diketahui lebih dahulu adalah omega 3. Jadi untuk menghitung omega 2, cukup kita tulis omega 3 per omega 2 adalah N2 per N3. Jadi indeksnya saling berkebalikan. Jika hitungan Anda benar, Anda akan mendapatkan omega 1 18 radian per sekon dan omega 2 15 radian per sekon. Kita masuk ke kesimpulan. Kita telah membahas roda yang sepusat, roda bersinggungan, roda yang dihubungkan dengan tali, dan roda bergerigi. Pada 3 sistem yang di bawah ini memiliki prinsip yang sama, yaitu kecepatan linearnya sama. Atau omega 1 R1 sama dengan omega 2 R2. Makin kecil R-nya atau makin kecil ukuran roda, maka dia akan semakin cepat berputar. Sementara untuk roda sepusat, dia memiliki prinsip kecepatan sudutnya sama. Dan karena omega sama dengan V per R, maka berlaku V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Tentang arah putaran, roda sepusat tentu saja arah putarnya sama. Roda bersinggungan arah putarnya berlawanan. Roda yang dihubungkan dengan tali arah putarnya searah. Dan roda bersinggungan arah putarnya sama prinsipnya dengan arah putar roda yang berhubungan dengan gigi. Siswa sekalian, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Jika video pembelajaran ini telah membantu Anda untuk belajar, silakan klik like dan subscribe. Silakan di-share dengan teman-temannya agar mereka dapat mempelajari materi yang sama. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.